intensi kita pada misa ini, mohon bimbingan Roh Kudus agar segala kegiatan belajar mengajar kita diberkati oleh Tuhan dan dapat berjalan dengan baik. Para Bapak Ibu guru, orang tua, anak-anak semua diberikan kesehatan dan juga semangat belajar yang tinggi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Ibu Bapak Guru, para karyawan, anak-anak sekalian, selamat pagi. Kita bersyukur setiap kali Jumat pertama kita boleh merayakan Ekaristi secara khusus sebagai civitas sekolah. Dan kita juga bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh hadir di sini dalam keadaan baik. Dan terlebih lagi dalam masa Prapaskah ini kita diberikan waktu yang khusus untuk kita dapat memperbaharui hidup kita. Sabda Tuhan yang akan kita dengar nanti mengingatkan kita apa yang perlu untuk kita semua agar kita semua boleh hidup dengan baik dan nanti juga mencapai kehidupan yang kekal. Untuk itu di awal Ekaristi ini mari kita meneliti batin kita masing-masing, kita hening sejenak, kita buka hati kita, pikiran kita akan Allah yang hadir di tengah kita, dan marilah dengan rendah hati kita menyesali segala kekurangan, kelemahan kita dan mohon belas kasih serta kerahiman Tuhan agar kita semua pantas dalam perayaan ini. Marilah kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ya Allah, tuntunlah kami umat-Mu agar kami bertekun dalam mati raga selama masa Prapaskah ini, sehingga menghasilkan buah bagi keselamatan jiwa-jiwa dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Nabi Yeskiel. Beginilah Tuhan Allah berfirman, jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Adakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya aku berkenan supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, seperti segala kekejian yang dilakukan orang fasik, apakah ia akan hidup?
segala kebenaran yang dilakukan tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia. Dan karena dosa yang dilakukannya, tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insyaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, maka ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan, referen. Jika engkau mengingat-ingat kesalahannya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Siapakah yang dapat tahan? Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Ingat kesalahannya Tuhan. Siapakah yang dapat tahan? Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang takwa kepadamu. Siapakah yang dapat tahan? Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti Dia dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah pada Tuhan, hai Israel. Sedang kau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, sabda Tuhan, dan perbaharuilah hati serta rohmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga."
Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak guru, para karyawan dan anak-anak semua, Romo mau mengawali permenungan kita dari referen Mazmur yang kita daraskan pada hari ini. Seperti apa referennya tadi? Romo ulangi ya. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Coba kita ulangi bersama. Iya. Dalam pengalaman hidup kita, kalau kesalahan kita diungkit-ungkit terus ya, kita senang tidak? Senang tidak? Tidak. Kita pasti tidak senang. Kita menjadi kesal ya. Kita mungkin juga akan menjadi marah ya. Yang kita mau, apa yang kita mau? Kalau kita salah, yang kita harapkan apa? Dari kalimat-kalimat tadi, mestinya kita maunya, ya sudah, kesalahan, ya sudah, orang sudah salah, ya sudah. Lalu apa? Kesalahan kita itu diampuni. Nah, memang itulah yang dilakukan Tuhan kepada kita. Dia tidak mengingat-ingat kesalahan kita. Bahkan juga dia tidak mau menghukum kita. Tetapi kita perlu mengerti dan memahami bahwa Tuhan menghendaki supaya kita melakukan yang namanya perbaikan hidup. Tuhan menghendaki supaya kita bertobat, artinya berbalik kepada kehendak Allah. Kita melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Yeskiel tadi, jika orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku dan melakukan keadilan dan kebenaran, dia pasti hidup
dan dia tidak akan mati. Jadi yang perlu adalah 3 hal. Kita bertobat dari segala dosa yang kita lakukan. Dan juga bukan hanya bertobat, tetapi yang kedua, berpegang pada segala ketetapan Tuhan atau perintah-perintah Tuhan. Dan yang ketiga, melakukan keadilan dan kebenaran. Nah, ini yang perlu kita laksanakan di dalam kehidupan kita, terlebih lagi di dalam masa prapaskah ini. Tentu kita akan mendapat sarana yang sangat baik. Selama masa prapaskah ini adalah juga kesempatan kita untuk menerima sakramen tobat. Tetapi yang paling penting adalah kita betul-betul berusaha untuk mengenali apa yang perlu saya perbaiki di dalam kehidupan saya. Nah, ini yang tidak mudah. Kalau kita ngobrol-ngobrol biasa, kita memang cenderungnya itu kalau melihat banyak kejahatan atau kejelekan orang, itu cepet banget yo. Betul enggak? Kalau kita menilai orang, sering kita cepet ya menilainya. Oh, dia itu begini, oh dia begitu ya. Tapi ketika kita ditanya, apa kesalahanmu, apa dosamu, kita seringkali bingung mau nyebutkannya ya. Atau apa? Takut ya. Nah, kita diminta supaya kita belajar untuk melihat diri kita masing-masing, apa yang menjadi kekurangan-kekurangan kita. Minimal seringkali kita mengatakan kita suka mungkin berbohong, mungkin kita juga sering membicarakan orang lain, kejelekan-kejelekannya. Kalau yang baik, nah itu bagus ya, kita membicarakan kebaikan-kebaikan orang. Tapi seringnya kita membicarakan yang baik. Kalau membicarakan sering membicarakan yang jelek. Kalau membicarakan yang baik itu kok rasa-rasanya saya nggak rela gitu. Kenapa? Ya saya nggak suka orang lebih baik daripada saya. Sering terjadi hal seperti itu. Jadi ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak mengingat-ingat kesalahan kita. Dia juga tidak mau menghukum kita. Yang Tuhan mau, khususnya dalam masa prapaskah ini, kita bertobat dari segala dosa-dosa kita, dan kita berusaha untuk berpegang pada segala perintah Tuhan dan juga melakukan keadilan dan kebenaran. Kalau itu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk anak-anak tentu kalau sekarang ini seringkali malas belajar, nah sekarang mulai rajin belajar. Belajar bukan untuk kepentingan orang lain, tetapi untuk dirimu sendiri, untuk masa depanmu. Kalau kamu menjadi pintar, menjadi banyak pengetahuan, siapa yang diuntungkan? Siapa? Tentu diri sendiri kan ya. Senang enggak kalau banyak pengetahuannya ya? Pintar bahasa Inggris, pintar berhitung ya kan? Nah, sekarang ini sudah mungkin juga pelajarannya dengan menggunakan alat-alat yang canggih ya, ada laptop, ada apa ya, bisa browsing dan lain sebagainya. Nah, tentu itu akan sangat menyenangkan dan berguna untuk masa depanmu. Kalau Bapak Ibu guru mah itu tinggal menyaksikan saja ya. Mereka mentransfer ilmu kepadamu, sesudah itu ya kamu sendiri yang kedepannya akan mengembangkan itu semuanya. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, nah bagi kita yang sudah dewasa tentu menjadi pertanyaan kita, apa yang perlu kita pertobatkan dalam kehidupan kita. Kita terus-menerus belajar, perlu belajar yang namanya tadi merencanakan hidup, mendisiplinkan diri,
Dan semoga juga kita dapat menyeimbangkan antara kehidupan duniawi kita dengan hidup rohani kita. Jangan sampai kita merasa bahwa mungkin kehidupan rohani justru seringkali menjadi beban atau kurang menarik dalam kehidupan kita. Padahal kita tahu bahwa kalau kehidupan rohani baik, tentu semua akan mendukung kegiatan-kegiatan kita, memberi kita kekuatan untuk mengambil keputusan, memikirkan semua yang baik untuk saudara-saudara kita, anak-anak didik kita, dan juga kita belajar untuk mendisiplinkan diri dalam kehidupan kita. Semoga dengan sabda Tuhan hari ini kita dihibur, digembirakan, diberi kekuatan karena Tuhan baik kepada kita dan Tuhan tidak akan mengingat-ingat kesalahan kita. Namun yang terpenting adalah kita semua mau memperbaiki hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Sekarang marilah kita berdiri, kita bersama-sama menyampaikan doa-doa permohonan kita. Tuhan Yesus bersabda, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Maka marilah kita panjatkan doa-doa sembah bakti kita kepadanya. Bagi semua yang memegang pimpinan gereja, semoga para pemimpin gereja dalam menjalankan tugas berutusannya sebagai gembala tidak mudah tergoda oleh hal-hal duniawi, namun selalu terarah kepada Allah demi kebahagiaan semua orang. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi semua yang telah menjatuhkan pilihan mau mengikuti Kristus, semoga para pengikut Kristus makin setia akan kebenaran sabdanya dan tidak mudah digoyahkan oleh kemewahan duniawi atau keindahan lahiriah. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang menderita, semoga Allah Bapa Maha Belas Kasih selalu tinggal bersama dengan orang-orang yang sedang menderita, sehingga melalui penderitaan itu mereka dapat mengikuti Kristus yang juga menderita dalam puasanya di padang gurun demi keselamatan kita. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita yang sedang mempersiapkan diri menjelang Paskah, semoga Allah Bapa Maha Setia memelihara dan membantu kita agar selama masa Prapaskah ini dengan tekun dan setia melayani sesama seperti putranya, Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sini, semoga Allah Bapa Maha Pengasih memberkati kita yang berkumpul di sini, agar kita senantiasa dekat dengannya dan tidak berjalan dalam kegelapan. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, karena cinta kasih-Mu yang amat agung hidup kami, Kau beri arti yang begitu mendalam. Tunjukkanlah selalu kepada kami jalan yang harus kami tempuh, yakni jalan terang-Mu sendiri, Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kita lanjutkan ibadah kita dengan persembahan.
Berdoalah Ibu Bapa, saudara-saudari, anak-anak terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah kurban persembahan ini, damaikanlah kami denganmu, dan pulihkanlah keselamatan kami berkat kuasa dan rahmat-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau memperkenankan umat-Mu menantikan misteri Paskah setiap tahun dalam sukacita dengan budi yang dimurnikan, supaya dengan lebih bersemangat mereka mengambil bagian dalam ibadah suci dan karya kasih, dan dengan lebih sering menerima sakramen-sakramen yang membuat mereka lahir kembali, mereka dihantar sampai pada kepenuhan rahmat sebagai anak-anak-Mu. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku.
Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapa Paus kami Fransiskus dan Bapa Uskup kami Yohanes Harun Yuwono, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama roh. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita sambut ini menghantar kita semua ke hidup yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami. Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut ini melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami, dan jangan sampai membawa kami kepada kematian. Ibu bapa, saudara-saudari, anak-anak terkasih, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Tuhan telah bersumpah, aku menghendaki bukan supaya orang berdosa mati, melainkan supaya ia bertobat dan hidup. Marilah berdoa. Ya Allah, semoga kesegaran yang kami terima melalui sakramen ini memperbaharui dan bersihkan kami dari cara hidup yang lama, serta mengantar kami kepada misteri keselamatan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Ibu bapak, guru, karyawan, anak-anak sekalian, terima kasih sudah bersama-sama kita merayakan Ekaristi, dan semoga ibadah kita ini berkenan pada Tuhan dan berguna untuk kita pribadi lepas pribadi untuk melanjutkan persiaran hidup kita. Dan Roh mengucapkan selamat melanjutkan proses belajar mengajar, semoga semuanya menjadi baik. Sekarang marilah kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga ibu bapak guru, para karyawan, anak-anak sekalian beserta seluruh anggota keluarga dan komunitas senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita pergi, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.